Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi bersama saya Ahmad Riyali Mukhtar dengan NIM 230850140228 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Makassar. Baiklah, Bapak dosen yang saya hormati sekaligus teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah analisis desain jaringan. Nah, di sini untuk tampilan yang ada sekarang ini, sebuah desain atau denah yang ada di gedung FKIP UIN tersebut ini. Nah, di mana tugas saya memberikan atau membuat sebuah denah jaringan internet pada gedung FKIP UIN ini. Nah, lanjut, saya menggunakan aplikasi Draw.io. Baiklah, Bapak dosen dan sekaligus teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk langkah selanjutnya sebelum kita melangkah menjelaskan apa-apa saja yang ada di gambar tersebut ini, denah ini, yang pertama kita harus baca dulu untuk keterangannya. Yaitu keterangannya. Yang pertama, label berwarna kuning adalah sebuah rangkaian jaringan nirkabel dari access point yang mempunyai simbol garis putus-putus yang menuju ke perangkat HP, laptop, bahkan PC. Yang kedua, label berwarna abu-abu adalah sebuah rangkaian jaringan kabel dari switch menuju ke switch, ruang dosen, atau staff, atau TU, bahkan ruang dekan dan WD. Ini menuju ke access point yang mempunyai simbol garis warna biru. Ketiga, label berwarna merah adalah sebuah rangkaian jaringan sumber internet dari ISP, Internet Service Provider Telkom menuju ke router yang mempunyai simbol garis warna merah. 4. Kabel berwarna hitam adalah sebuah rangkaian jaringan kabel yang menuju ke access point. Baiklah, Bapak dosen dan teman-teman saya banggakan. Nah, yang pertama yang saya harus jelaskan, di sini ada 3 lantai ya. Lantai 1 terdiri dari ruang rapat, ruang TU, WD1 dan WD2, dan ruang dekan. Dan untuk lantai 2 terdiri dari ruang staf atau dosen, ruang A1, bahkan ruang A2. Lantai 3 terdiri dari ruang B1, ruang B2, ruang B3. Yang pertama, lantai 1. Nah, di sini untuk lantai 1 sudah kita lihat jelas ada ruang rapat, ruang TU, bahkan ruang dekan. Nah, untuk perangkat atau komponen jaringan yang kita gunakan terdiri dari router, switch, dan access point. Nah, di sini untuk router ini kita sudah lihat jelas bahwa kabel atau sumber internet yang digunakan adalah Telkom. Nah, di mana ada simbol ini atau gambar bola dunia ini memberikan layanan jaring internet masuk ke router yang ada di gedung FKIP ini menggunakan label berwarna merah ya. Nah, di sini keterangannya menjelaskan bahwa kabel fiber optik menuju router gedung FKIP UIN ini masuk ke router tersebut. Nah, dalam router tersebut ini dia sudah mempunyai jaringan. Nah, di mana jaringan tersebut ini dia akan bagi lagi menggunakan switch yang ada di lantai 2 ini. Nah, di switch yang ada ini, dia akan memberikan layanan jaringan internet mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, bahkan tiap-tiap ruangan yang ada di gedung FKIP UIN ini. Nah,
untuk kabel yang turun ke bawah ini, dia akan masuk ke switch yang ada di lantai 1 tersebut. Nah, switch yang ada di lantai tersebut ini, dia akan memberikan juga jaringan internet melalui jaringan nirkabel yang ada menggunakan kabel UTP tiap-tiap ruangan yang ada di lantai 1 ini. Nah, di switch yang ada di lantai 1 ini, dia akan memberikan jaringan internet ke ruang rapat menggunakan kabel UTP. Nah, di sini menggunakan label ya berwarna abu-abu. Nah, keterangannya tertulis bahwa kabel UTP dari switch lantai 1 ke switch ruang rapat. Nah, di ruang rapat ini bukan hanya menggunakan kabel saja, tetapi menggunakan jaringan internet wireless, bukan wired saja ya. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa di samping switch ini ada access point yang menggunakan label berwarna biru. Nah, keterangannya itu wireless access point untuk ruang rapat. Nah, kenapa di gambar saya ini tiap-tiap lantai atau tiap-tiap ruangan saya memberikan access point agar jaringannya itu tetap terfokuskan, stabil, memadai, bahkan merata ya. Nah, lanjut untuk ruang TU, WD atau WD1, WD2, di sini masuk kabel UTP. Kabel UTP dari switch lantai 1 ke switch ruang TU, WD1 dan WD2. Nah, di dalam ruang TU ini terdapat lagi yang namanya switch. Nah, di dalam switch ini dia akan memberikan jaringan internet melalui kabel UTP kepada klien yang ada di dalam ruang TU ini seperti PC yang ada. Bahkan di dalam TU ini juga menggunakan access point agar jaringan internet wirelessnya itu dia memadai dan terfokuskan khusus untuk ruang TU WD1 atau WD2. Nah, ruangan selanjutnya ada ruang dekan. Nah, di dalam ruang dekan ini ternyata kita berikan juga yaitu komponen komponen atau perangkat switch, karena dia ini terdapat sebuah klien juga yaitu PC. Nah, di dalam PC juga ini dalam ruangan dekan ini terdiri juga yang namanya access point. Nah, access point ini dia menerima jaringan internet menggunakan kabel UTP dari switch ya. Jadi ini dia harus ini ya. Di sini ya sudah terlihat jelas kabel sumber internet dari access point ini berasal dari switch yang ada di ruang dekan tersebut ini. Ini masuk wireless access point, ruang dekan masuk ke access point tersebut ini. Nah, lanjut untuk lantai 2. Lantai 2 terdiri dari ruang staf, dosen, ruang A1, belajar mengajar, ruang A2, ruang belajar mengajar. Nah, di sini ruang staf atau dosen ternyata kita melihat juga terdiri dari switch dan access point seperti penjelasan yang saya tadi itu, agar jaringannya tetap merata dan memadai bahkan terfokuskan untuk ruang staf dosen ini. Nah, lanjut untuk ruang A1 dan ruang A2 ini kita hanya memberikan access point khusus untuk lantai 2 saja ya, untuk menghemat anggaran biaya pemasangan jaringan internet untuk di gedung FKIP UIN ini. Di sini terlihat jelas bahwa access point ini bisa digunakan di ruang A1 bahkan ruang A2. Wireless access point lantai 2, wireless access point lantai 2. Lanjut untuk lantai 3.
Untuk lantai 3 ini terdiri juga yang namanya switch dan access point. Nah, switch ini berasal atau mempunyai sumber internet dari lantai 2, yaitu kabel berwarna biru. Untuk keterangannya itu menggunakan label berwarna abu-abu ya. Kabel UTP dari switch lantai 2 ke switch lantai 3. Nah, di sini di samping switch ini ternyata kita harus juga memberikan layanan jaringan internet wireless ya. Supaya bagaimana mahasiswa bisa menggunakan fasilitas internet WiFi yang ada di gedung FKIP UIN ini. Nah, untuk access point ini dia memberikan sinyal internet ke seluruh ruangan yang ada di lantai 3 tersebut ini. Mulai dari ruang B1, ruang B2, bahkan ruang B3. Jadi saya kira seperti itu penjelasan saya mengenai denah jaringan yang ada di gedung FKIP UIN ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai RAB untuk pemasangan atau instalasi yang ada di gedung FKIP UIN ini. Berapa anggaran atau berapa komponen yang akan kita gunakan dan berapa saja biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan instalasi jaringan internet yang ada di gedung FKIP UIN ini. Ya, baiklah. Di sini sudah terlihat jelas kita masuk lagi ke aplikasi Excel. Nah, di mana keterangannya di sini rencana anggaran biaya atau RAB pemasangan instalasi jaringan internet gedung FKIP UIN 2026 ini bersama PT Tunas Paling Terkuat. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa ada 12 barang komponen perangkat yang akan kita butuhkan pada gedung FKIP UIN ini. Nama perangkat dan spesifikasi, jumlah, satuan, harga satuan, dan total. Di sini yang pertama kita lihat jelas perangkat yang paling utama yang kita gunakan atau yang kita butuhkan yaitu router. Untuk router yang kita gunakan yaitu bermerek Mikrotik RB750GR3. Untuk spesifikasinya gigabit 5 port router operating system. Jumlah yang kita gunakan yaitu satu unit. Harga satuannya itu Rp950.000 untuk harga sekarang ini untuk bulan Januari 2026. Yang kedua, Core Switch L3 Mikrotik CRS326. Spesifikasinya yaitu terdiri dari 24 port gigabit management. Jumlahnya itu kita butuhkan satu unit. Harga satuannya itu harga satuannya itu terbalik ya di sini. Harga satuannya itu saya belum kali 4.200.000 rupiah. Karena kita butuhkan satu saja untuk di lantai 2 saja, nanti ini dia akan cabang lagi. Jadi di sini kita akan tambahkan 0 ya. 4.200.000. Ya, jelas. Nah, untuk
Perangkat ketiga adalah switch L2 Mikrotik CSS326. Spesifikasinya 8 port. Nah, ini 8 port ini kita gunakan untuk lantai 1, lantai 3, dan tiap-tiap ruangan yang ada di gedung tersebut. Kita butuhkan 3 unit. Harga untuk satuannya itu Rp850.000. Totalnya Rp2.550.000 untuk 3 unit. 4 wireless access point Mikrotik C access point AC. Spesifikasinya dual brand indoor. Jadi dia ini bisa indoor, outdoor. Jadi dia ini kita butuhkan untuk indoor saja ya, untuk dalam ruangan. Untuk jumlahnya kita butuhkan 6 unit. Harga satunya itu Rp8.000.000. Untuk 6 unit Rp72.000.000. Yang kelima, kabel UTP Cat 6. Spesifikasinya kita itu per meter ya, jadi kita butuhkan itu 300 meter untuk keseluruhan gedung di FPPU ini. Jadi dia itu sudah masuk ke ruang-ruang kelas, bahkan tiap-tiap sudut yang kita akan klaim di tiap-tiap tembok. Harga satuannya itu Rp6.500 dan untuk 300 meternya itu Rp2.200.000. Untuk perangkat selanjutnya, konektor RJ45 Cat 6. Kita gunakan spesifikasi high quality ya, kualitas yang terbaik. Jumlahnya kita butuhkan 120 pieces. Harga satuannya itu Rp1.500. Nah, dikali menjadi 120, Rp180.000. Dan untuk perangkat selanjutnya, patch panel 24 port Cat 6, yaitu kita butuhkan 2 unit, Rp520.000. Totalnya Rp1.040.000. Nah, di sini perangkat selanjutnya ada ducting, kabel, tambah aksesoris, tracking. Spesifikasinya tracking, clamp, dan lain-lain. 1 unit atau 1 paket Rp1.500.000. Instalasi jaringan, penarikan, dan transmisi kabel. Jumlahnya 1 paket Rp2.500.000. Dan untuk konfigurasi mikrotiknya, spesifikasinya routing, terdiri dari routing, VLAN, firewall, bahkan hotspot. Jumlahnya itu 1 paket Rp2.000.000. 11 nama perangkatnya, dokumentasi, dan labeling. Spesifikasinya itu terdiri dari diagram, labeling, port. Jumlah 1 paket Rp1.000.000. Dan terakhir kita butuhkan rack server. Spesifikasinya itu ya standing, jadi standing itu dia tempel di dinding ya. Untuk tiap-tiap lantai terdiri dari 3 unit. Harga satunya itu Rp1.200.000. Untuk 3 unitnya itu Rp3.600.000. Nah, untuk total keseluruhan itu Rp93.720.000. Disetujui oleh Ashabul Taufik SPD MPD, diselenggarakan oleh PT Tunas Paling Terkuat. Nah, di sini untuk pemenang tendernya itu PT Tunas Paling Terkuat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ilmu dan bakti kuberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.